Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Apalagi setelah kemarin kita merayakan HUT RI ke-75, bangsa negara Indonesia kita merdeka. Semoga kita tetap semangat mewujudkan kemerdekaan itu dan berjuang di tengah-tengah pandemi ini, mendukung bangsa negara kita untuk bangkit perlahan, tetapi tidak terburu-buru juga, tetapi juga tetap berhikmat sehingga bangsa dan negara kita mampu menyelesaikan situasi pandemi ini dan kita bersama-sama menjalani aktivitas kita lebih baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita memberikan kita kekuatan dan semangat yang menurut saya begitu luar biasa. Bacaan kita terambil dari Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian Ciara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan Mazmur ini sebenarnya meneguhkan dan menguatkan kita, di mana terkadang kita sebagai manusia tidak luput, tidak terkadang ya, sering bahkan ada pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tidak usah jauh-jauh, kalau kita membuat kesalahan dengan pasangan kita, atau sahabat, ataupun keluarga besar, atau konteks gereja dan masyarakat, Bapak Ibu, bagaimana perasaannya jika kesalahan kita diingat-ingat? Jika kesalahan kita diungkit-ungkit? Jika kesalahan kita diubek-ubek yang mungkin sudah lama berlalu, kita sudah selesai, tapi itu masih juga dicari-cari, apa rasanya? Iya, pasti tidak nyaman, pasti tidak merasa enak gitu ya. Termasuk bacaan pemazmur tadi yang dia membayangkan bahwa kalau Tuhan seperti manusia yang mengingat-ingat kesalahan, kepada siapa lagi aku dapat tahan? Demikianlah pertanyaan dari si sang pemazmur. Dan bersyukurnya dia meyakini bahwa hanya kepada Tuhan saja ia bisa berharap, ia bisa berseru, khususnya tentang pengampunan pertobatannya secara pribadi. Dan dia dikuatkan bahwa ketika ia mendapatkan kebenaran firman bahwa
Tuhan itu adalah sang pembebas. Tuhan itulah yang menghapuskan segala kesalahan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika saat ini kita punya kesalahan yang mungkin kita ingat atau masih terbeban dalam diri kita, maka datang kepada manusia, bercerita kepada manusia itu memang pilihan yang bukan paling utama. Penting, tetapi bukan paling utama. Tetapi yang paling utama, kita dapat berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya, memohon pengampunannya, sehingga sang pembebas itu bekerja dalam diri dan hidup kita, sehingga apapun yang kita rasakan saat ini, Ia pasti akan bekerja dengan caranya untuk menolong kita, membebaskan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan untuk memperoleh kebebasan, ada satu hal yang wajib juga kita lakukan. Maukah kita melakukan kebenaran firman-Nya untuk mengalami kebebasan itu? Kadang manusia egois ya Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya ingin bebas, saya ingin merasa lega, tetapi tidak mau mengakui, tetapi tidak mau meminta maaf, tapi tidak mau untuk mengubah diri, tapi maunya diampuni oleh Tuhan. Bukankah itu seolah-olah kita mau bebas, tetapi sebenarnya yang mengikat kita tidak kita lepas, yang membebani kita tidak kita urai satu persatu. Dan hari ini kita diteguhkan ketika kita mengatakan, Tuhan ampuni, bebaskan kita, maka konsekuensinya lakukanlah kebenaran firman Tuhan untuk merasakan pemulihan dan pembebasan Tuhan yang nyata dan luar biasa itu. Walaupun sulit, walaupun berat, tapi kasih Tuhan lebih luar biasa untuk menghadapi kesulitan itu, untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin.